tegah dahar lawan Adinda melihat dari tadi, Kanda termenung saja. Iya, memang demikian Dimas. Ada yang aku pikirkan. Apa Kanda? Pada malam yang baik, Kanda bermimpi. Mimpi? Mimpi apa Kanda? Ya, memang bagi umat manusia itu mimpi adalah biasa. Tapi saya sebagai raja mimpi itu adalah firasat. Aku mimpikan yang aku percaya bahwa tidak akan lama lagi negeri kita ini akan ada huru-hara, entah apa penyebabnya, tapi itu pasti terjadi kalau mengingat isi dari impian. Kanda, mimpi itu kan bisa mendatangi semua orang. Kanda jangan bersedih karena mimpi itu. Memang sudah aku katakan, tapi seorang raja itu adalah manusia yang terpilih. Tidak semua manusia bisa jadi raja. Mimpi itu adalah perlambang atau suatu gambaran yang akan terjadi. Percayalah. Tapi semua mimpiku itu masih ada kegembiraan di hatiku karena ada penolaknya. Sudahlah. Diajeng Worokunti tidak usah ikut bersedih. Diajeng tetap saja tenang, menerima kasih sayang dariku, menerima cintaku, tidak usah memikirkan permasalahan negara. Maka dari itu, hari ini aku sudah memerintah para prajurit untuk datang di Petamanan ini. Untuk apa Kanda? Aku akan membicarakan tentang mimpiku yang ada hubungannya dengan kenegaraan. Tidak usah masuk ke Kabutren, tunggulah di sini. Betul. Sudah menerima prajurit yang aku perintahkan untuk kalian menghadapku? Ya, Sindu. Adakah sesuatu yang hendak disampaikan kepada kami semua, Sindu? Kami siap, Sindu. Bagus. Sebelum aku mengutarakan apa yang terpenting, lebih dahulu aku ingin menanyakan kepada Kakang Patih berdua. Bagaimana tentang prajurit kesiapsiagaannya? Dan bagaimana para kawulo kehidupannya? Sinuwun, karena kewibawaan Sinuwun, negara tentram dan para prajurit siap siaga. Betul. Saat ini keadaan negara aman terkendali karena para prajurit mangestu dawuh dari ingkang Sinuwun. Tentang perkawinanku dengan Diajeng Worokunti ini, apa sekiranya seluruh pelosok rakyatku itu sudah bisa mengetahui? Bahkan mereka sangat gembira sekali pada saat ini Sinuwun telah mempersunting putri cantik Dewi Worokunti. Ya,
Sangat menggembirakan laporanmu, Ki Patih. Namun aku harapkan laporanmu itu jadilah kenyataan. Jangan hanya sekedar ngenaki tias sing sasomo. Sendika sih. Lain dari itu, yang ingin aku bicarakan adalah tentang mimpiku, Patih. Kalian berdua lebih tua dari aku. Seorang raja yang mimpi dirasakan di dalam hati sangat tidak mengenakkan. Benarkah itu suatu perlambang? Sinuwun, impian Paduka itu kalau toh betul-betul impian yang sebagai firasat, itu akan terjadi betul di dalam negeri Ambar Sumirat. Dalam mimpiku, negerimu, terutama di keraton Ambar Sumirat, ujung dari wuwunging negara terkena angin bercampur ledu. Benarkah itu menandakan akan adanya huru-hara di negeri ini? Nyamating keraton terkena ledu yang menutup keindahan dari keraton. Sinuwun, kalau wubung atau sirap kedaton yang kena angin begitu hebat, duh Sinuwun, nyamat ini sudah suatu pertanda bahwa pimpinan negara yang kena prahara dari impian tersebut. Maaf. Begitu, Di. Toh demikian, saya mohon Sinuwun jangan berkecil hati. Seandainya Ambar Sumirat ini terjadi bencana atau musuh yang akan mendatangi di negara Ambar Sumirat, kami dan semua para prajurit sudah siap mati untuk membela negara ini. Maka dari itu niatku, jangan sampai terlanjur-lanjur sampai terjadi huru-hara. Jauh sebelumnya kalau bisa, aku ingin berusaha meninggalkan keraton lebih dahulu untuk mencari 3 pusaka itu. Aduh Sur, apa tidak seyogianya Sinuwun utusan salah satu dari para abdi untuk mencari pusaka keraton itu, Sinuwun? Kanda tega meninggalkan Adinda di sini. Jajeng, rasanya tidak kurang kebahagiaan kita bersama. Tapi kalau sampai terjadi huru-hara, kebahagiaan itu akan merasa sirna. Kalau rakyatmu akan mendapat mara bahaya. Lebih baik kita membantu rakyat kita. Itu kewajiban kita berdua, Jajeng. Tenang sajalah berada di rumah. Dan lamanya Kanda pergi akan menambah harapanmu untuk bertemu kembali, bukankah begitu? Iya Kanda, tapi Adinda... Tidak mungkin kalau Adinda akan ikut. Aku akan bertapa, Jajeng. Bertapa itu harus menyucikan diri, membersihkan diri. Kalau Jajeng ikut nanti kan nggak bersih, malah kotor, nggak karuan. Atau kalau mungkin, maaf ini satu usulan. Kalau memang Gusti Putri menghendaki ikut, akan kami siapkan satu pasukan yang kuat untuk mengawal Sinuwun berdua. Arep bebedak apa golek wahyu? Barangkali Sinuwun. Aku serahkan negeri ini kepadamu berdua. Hanya Senopati berdua ini yang aku percaya untuk mengawal dan menjaga keselamatan. Siap. Baik. Perlu diketahui, kalau sampai terjadi sesuatu, ingat aku akan mendatangi Gua Selo Ginupit. Gua Selo Ginupit. Ada apa saja, ingin bertemu aku, datanglah ke Gua Selo. Senopati berdua, ya siapkan kudaku dan kamu juga mempersiapkan. Mudah-mudahan Ambar Sumirat tidak terjadi apa-apa. Ya, Maka disiapkan prajurit untuk menjaga keselamatan kerajaan Ambar Sumirat. baik. Setiap pagi sore berpatroli. Wah. Habis ada kemanten ya? Ya, memang
Kemanten seorang raja mendapatkan putri yang cantik namanya Roro Kunti. Betul. Apakah Kisanak salah satu dari undangan Tamu yang iya, tamu mungkin yang telat. Iya, terlambat datang. Bukan. Saya tamu yang nggak diundang datang saya. Lantas Anda ini Penting. siapa? Ini siapa? Oh, saya Patih Krido, Pak. Patih itu Patih. Ya. Saya raja dari Tegowangi negara saya. Jauh sekali. Jauh, pojokan Pulau Jawa. Lantas Tegoan. keperluan Nah, Sang Prabu siapa namanya? nama saya Soco Asmoro. Soco Asmoro dari Soco itu mata, Asmoro itu sayang. Menyayangi semua wanita. Betul. Ini patihku Soco bahu. Oh, Soco. Bukan bau, tapi bau. Bau. Ini Asmoro Tontro. Ini prajurit Soco. Enggak, aspirin. Yang ini Asmona. Kayak nama wanita. Nah, kedatangan saya penting. Ingin ketemu dengan Sang Prameswari saja. Sebab akan saya bawa ke negeriku. Lantas Maksudnya? maksudnya Bawa. Belum ngerti maksud saya? Maksudnya Saya bawa. bawa ke negeriku berarti menjadi kepunyaanku. Begitu. Karena apa? Dulu tuh yang melamar tuh saya dulu. Kenapa kok ratumu yang dapat? Sakit hatiku tiada tara. Apa sebabnya Putri Dewi Jatuh Worokunti? cinta. Iya? Jatuh cinta. Mungkin karena sang Prabu terlalu jelek sehingga ditolak. Jangan merusak, jangan merusak. Ya wong kesenggol tak apa-apa sih. Senggol. Saya makan sebetulnya. Karena aku sakit hati dikatakan Jelek katanya. Maaf kalau lihat jelek apa enggak? Nih, jangan votingnya menang saya, voting menang saya. Kamu jangan menghina ratuku. Nah, ini kok jelek gimana? lalu Nih, elek, goblok. Hei. Pedos. maaf kalau kata-kata saya menyakiti hati sang Prabu. Karena kedatangan sang Prabu kurang sopan. Sama-sama raja lebih baik milih saya. Gagah. Itu Besar. kalau belum menjadi permaisuri dari negara Ambar Sumirat sini. Tapi Dewi Worokunti sudah menjadi permaisuri, mohon untuk mencari wanita yang lain yang lebih mencintai sang Prabu. Ada Projo Boyong Putri sang. Kita harus menggunakan Sang Prabu Soco Asmoro dari Tegowangi secepatnya meninggalkan kerajaan Ambar Sumirat. Ratu diusir, raja diusir. Oke. Saya yang bertanggung jawab. Saya mohon pamit. Tidak akan lari, aku adalah seorang prajurit. mati.
prajurit sudah pada lari semuanya. Oh, betul. Yang dari Ambar Sumirat tinggal satu. Prameswari di mana? Coba dicari. Cari. Wah, oke. Cari kesempatan. Kamu kurang ajar. Kan saya ngambil. Hei, Gusti yang nyuruh. Ratu belum apa-apa udah kamu mek-mek. Patih. Kamu benar. Saya kan tinggal. Kunti. Prajurit itu gamoh-gamoh. Coba mau lari kok. Kunti, aku calon suami. Jamil. Kunti, aku calon suamimu sayang. Gini-gini nanti juga. Kakang Patih. Patih, Iya. siapkan tandu dan kereta. Dari sini aku yang gendong. Wedhus mah digendong sih. Saya kan yang nyuruh Gusti ini apa Gusti? Dibawa. Iya, saya bawa. Terima kasih. Ayo. Kenapa? Kalau kamu melihat-lihat kayak Senopati Pamungkas. Aku malah kayak Gajah Mada. Ya enggak sesuai. Enggak sesuai. Gajah Mada itu kan bakmi. Bakmi. Nah, kalau bakmi Gajah Mada itu loh. Itu kurang gede. Apa? Jalan. Panjang toh. Nah iya, jalan Gajah Mada itu kan gede tuh. Sampai kemana-mana. Apa enggak sesuai kalau saya Gajah Mada begini? Ya enggak sesuai. Gajah Mada itu orangnya tinggi, gede, kelihatan berwibawa. Jalan saja udah lain. Apa saya enggak? Jalannya kurang. Itu bukan Gajah Mada. Gajah Mada kan jalan kayak kata kalau kebanyakan angin. Biar kelihatan gede, biar kelihatan wibawa. Tapi itu overacting. Eh? Overacting. Operating itu kan yang buat celana itu. Itu retreting. Ini enggak gojek, ini kita serius hari ini. Jangan kenceng-kenceng, malu aku. Enggak malu gimana? Salah. Lu enggak, justru karena sama saya. Tapi jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau tangga tepara gitu. Teparu. Nah ya tangga tepara kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia kan tangga tepara. Iku kok ya goblok kok kowe yo kan. Kowe jare isin, kowe malah ngunek-unek. Nah iya makanya jangan dijawab. Gajah Mada kok jalannya gedeng. Loh, Gajah Mada yang masih kecil. Loh, jadi belum dewasa gitu loh. Itu namanya bukan Gajah Mada, Bledug Mada. Gajah itu yang kecil namanya bledug. Gajah Mada itu manusia apa bukan? Manusia. Asalnya kan dari kecil dulu. Iya. Lah iya kan nggak terus lahir terus gede. Kalau kecil kok sudah rambutnya putih, apa kamu turunan Torres apa gimana? Ini kan masalahnya kan gedenya kan sedikit-sedikit. Iya, nek gedenya terus dadak ya medeni wong, Kang. Ini Gedenya soalnya belum gede. Soal rambut putih itu tidak masalah. sekarang Bukan banyak masalah. semir. Bukan masalah orang tua. Sekarang anak-anak juga ada yang rambutnya putih. Loh, itu anak SMP itu juga ada yang rambutnya putih. Jadi itu bukan masalah umur. Bukan ukuran. Bukan ukuran umur. Untuk itu. Nah. Bukan ukuran apa? Umur. Umur itu katanya untuk ambil air itu umur. Ini sumur ya. Sumur itu kalau air dimasukkan ke mulut tuh. Itu kumur. Ayo ngomong Nek, ayo. Ayo, terus. Walaupun kita tuh hidup di desa. Iya. Tapi orang tua kita itu kan dulunya kan juga pejabat. Apa? Pejabat. Apa? Pejabat. Kalau makin lama makin pelan sih. Biar jangan kerungu tangga tepara aja. Pejabat. Nah,
ya, tapi ya enggak gitu. Gajah Mada kok njur gini. Itu orang pilek apa gimana? Biar orang takut. Itu malah enggak serem, kalau mau serem lagi tuh. Gitu. Itu gajah masuk angin. Ya enggak, yang namanya Kita nggak boleh senang-senang saja. Kita harus berpikir masalah orang tua. berpikir kok gini. Nah, umumnya kalau tak pencet sini, terus nanti keluar ke sini, bikin urung. Ini ngomong. ambil Ora, ngomong-ngomong sambil waspada. apa? Nah, kemarin dilempar saya pernah kena kepala saya ya. Untung cuman rokok. Kalau isinya minuman kaleng kan langsung bocor. Makanya begini aja, dikasih pengumuman. Siapa yang mau memberi duit saja, gitu loh. Jadi enak, tidak. Nah, iki. Ambil tak, coba. Kamu berani ngambil nggak? Kendangnya dibuka. Kok dibuka. Aja dibuka saiki. Aku ndak main buka ngene ya ora ana apa-apane, aku tuwas disoraki wong akeh. Ketelik. Halo Mas Timbul yang baik. Saya minta lagu Perahu Layar. Saya ngucapin semoga ketoprak umur makin jaya. Terima kasih. Dari Sila dan Santi. Kita dan Santi. Fitra. Nah, iki aja nek iki. Soale wis ketok sithik ndire iki lho. Iki ketok sithik iki. Kuwi jerone tambah akeh. Jerone tambah akeh. Awake dhewe wong loro tujune mingan ya. Tujune wong loro sing papat kok nang mburi. Ora iso wong telu karo. Aku ngerti kok. Mumpung urung dikantongi amplope aku metu dhisik no. Keluar dulu no. 100 iki to. Enak nek ae ngono amplop lho. Kemarin dilempar bunga aku. Ya kan? Kamu juga dilempar bunga dari penggemar. Ini dilempar bunga kok terus masuk rumah sakit. Oh, dilempar bunga sama pot-potnya ya, Bro. Kang, Iki ana kancamu lho. kanca siapa, Kang? Sik. Itu duitnya? Ora sisang wis kono. Sing nyekel pendiri sisang kowe. Aku anggota baru kok ora. Ojo ngono ta. Jangan gitu loh. Ya enak. Kira. Iki enak kanca lawas. Siapa itu Mas Timbul? Lah iki lho. Wah, gambare Pak Timbul edan dilebokke kene to gambare ora ngubure kok. Oh, ini brengosen ini loh. Kok iki gambare mbahmu? Kebalik. Kebalik? Enggak. Enggak. Ini dari Vira dan Sony keluarga Frans Toto. Oh, ARS? Kasih saka Magelang lho. Iya. Sing wong tuwek. Tuwek elek. Nek turu kerot karo ngiler. Tolong sampaikan Pak Pran nggih. Ora, itu temanmu gitu kok. Lah iya tak kon nyampeke kuwi kan. Wong kene akrab ngono kuwi malah ora apa-apa. Sama Magelangnya. Salam sejahtera ketoprak umur Samiaji, semoga Samiaji makin tetap jaya di RCTI. Oke, Bu. Oke. Khusus untuk Khusus. Iya ya susu. Khusus. Dengar tangga tepara. Nek anu krungu tangga tepara. Yang aduhai, imut-imut cantik jeng tesi DLL.
tolong nyanyikan lagu campur sari dengan irama dangdut dan goyangnya harus seperti Putri Malam. Matur nuwun. Malam kok gitu sih, Kang? Putri Malam itu yang tek. Ya iya, Tek dulu. terus. Ayo, Kang. Ayo, Mang. Ayo, Dulu. Mang. Apa nih? Nih. Untuk Pak Timbul dan grup pelawak Ketoprak Humor. Salam. Salam mesra dari Semarang. DAS. Oh masih inget toh Mas Das itu? DAS itu singkatan Dasar Anak Sekolahan. Jadi tahu anak sekolahan itu kalau sini harus melempar gini ini. Ngawur. Das iki singkatan. D-nya iku Deko. Ambul. Sumorto. Ngawur bae. Oh, dagelan oleh ngawur no. Aku bengi bebas. Bebas aku bengi iki kok. Kang, Terima kasih dengan Das. Kapan kita dipakai lagi? dipakai apa ya? Berbicara masalah Kang, orang tua. gini loh. Kita ini bersaudara. Kamu yang pertama Kang Timbul. Kedua Kang Marwoto. Ya. Ketiga aku. Ya. Kita ini mantan anak pejabat. Kenapa kok nggak sama? Kalau kamu cakep, Ya. aku ya mendingan lah. Iki loh. Lah kok malah yang di tengah malah yang jelek loh. Kan heran toh. Ya di tengah Loh, malah Kang, jelek. Ini perlu dibahas. Ini memang perlu dibahas. Nah, iya. Dari kecil kita belum pernah membahas masalah postur kita kan. Mas Timbul, loh. Lah, Kayak Joko lumayan lah, Tingkir. lumayan Joko lah, lumayan Tingkir. lah. Joko Tuh. Tingkir. Kamu Tuh, ganteng. Ganteng. Lah iki loh. Tapi cuman kamu nggak tahu biografinya bapak itu dulu bagaimana? Nggak tahu kamu. Gak tahunya gimana? Bapak kita itu kan mantan pejabat. Dulu. Heeh. Makanya saya dapat wajah jelek. Bapak pertama kali itu dapat istri itu orang primitif. Ya nggak pakai apa-apa itu kalau jalan gini. Loh, bukan begitu. Kita ini kan satu ibu ceritanya. Pertama kali itu. Pertama kali. Dapat orang primitif, lahir Kang Timbul. Oh, jadi Wiro anakku, Timbul. saya itu anaknya orang primitif. Terus? Makanya dihadiahi wajah agak lumayan. Agak lumayan. Terus kamu? Bapak cerai. Bapak hidup terus sambil prihatin dapat widodari yang dipecat dari kayangan karena korupsi. Dari kok korupsi lah. Iya. Dapat bidadari punya anak saya. Ibu cantik, bapak cakep, saya dikasih wajah jelek tapi selalu dirindukan orang. Terus? Lari lagi bapak penjajahan Jepang masuk di hutan dapat kera gede anak-anak ini. Ini perlu tahu Rus. Malah yang aku dengar itu. Sekarang kamu cerita masalah saya, masalah Eko. Mungkin kalau Eko mungkin bisa, karena kamu lebih tua. Lah kalau saya kan lebih tua dari kamu, kok kamu bisa cerita kalau bapak dapat widodari? Di bibliotek setelah saya baca biografinya bapak itu Di biotik nggak ada. Di biotik nggak ada itu. bibliotek. Biotik. Bibliotek kuwi sing nggo tuku obat itu kono obat ning bibliotek. Apotek kowe. Kamu nggak usah mengada-ada. Kita itu kan Ya sudah saya wajah jelek saya udah terima. Bukan masalah cuma begitu. menyamakan saja. Ini kenyataan, bukan karena masalah Kang Marwoto ini jeleknya, kenyataannya. Otentiknya itu memang begitu, gitu loh. Jadi bapak itu kawin yang pertama, ya kan, istrinya melahirkan, ibu melahirkan, ini Wiro Timbul. Istri yang terakhir, dapat aku Wiro Eko. Nah kalau yang jelas saya tahu lahirnya ini tuh saya tahu. Wiro Sableng ini. Karena saya lebih tua kan tahu lahirnya. Lahirnya gimana Kang? Ibunya gimana Kang? Ibu kan yang sakit mau melahirkan, lari gitu loh. Ibu lari? Lari terus belum sampai ke dukun, ibu babaran. Terus ini kena batu. Just itu lahir kena batu. Nah jadinya kayak gini. Jadi ini kan kecepet. Kan saya yang tua. Tapi itu tidak cuma kena batu. Begitu kena batu keinjak kerbau gini. Bapak kok di sini, Pak? Tadi kan di dalam. Bapak itu lagi sakit. Mestinya di dalam. Di dalam. Kenapa saya di luar? Kenapa? Lah sutradaranya tadi nyuruh keluar kok, Ger.
Kamu itu ya aneh. Enggak, ini maksudnya kan saya baru cari. Kamu usaha untuk kesembuhan Bapak. Betul, Pak. Terima kasih. Kamu adalah anakku yang paling muda daripada yang lain. Daripada yang lain itu siapa? Kan lebih tua Bapak daripada kamu. Makanya iya. kamu yang termuda ya, Ger ya. Kamu jangan prengisan ya, Ger ya. Oh, saya umurnya baru 25 tahun loh, Pak. Ger Wiro Timbul. Iya, ini nanti ya, Pak. Ini nanti apa itu ditumbuk terus Saya percaya ini menunjukkan dharma baktimu marang wong tua. Kamu mencari usaha supaya Bapak ini sembuh. Ya walaupun kata orang Jawa itu Allah tanpa rupa. Ini nyatanya ya Allah tenan loh. Allah tanpa rupa wong itu orang tua. Ya harus dibuktiin gitu loh, Romo. Bagus. Adanya anak ini loh sini loh, ini loh kamu loh. Adanya anak karena ada Bopo dan Biyung. Begitu, Romo. Makanya barang siapa orang itu berani kepada orang tua, apalagi kepada ibunya. Aduh, tak termaafkan, Ger. Kalau umpamanya kamu dosa kepada ibumu, mungkin Tuhan tidak ikut memaafkan sebelum ibumu itu memaafkan. Makanya pesenku, Ger, saya sudah merasa kayaknya dalam sebentar lagi saya akan menghadap kepada Sang Kali. Rama! Belum, Pak Bro. Oh, belum, biak-biakan loh. Belum. Kamu Saya tuh takut kalau ada orang yang bicara begitu. gak usah Romo. takut. Kamu akan saya beri bekal supaya kamu sopo sing guyu. Oh, nangis si bapaknya kok ora oleh. Supaya kamu punya kekuatan. Gak usah takut. Maksudnya kekuatan loh, saya kan sehat, Romo. Ya, sehat. Iya. Tapi kamu nggak punya piandel. Semua itu memerlukan alat bantu. Oh iya. Orang kecil dibesarkan kalau sudah besar, Dimatiin. loh. Supaya punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab, Romo. Sewaktu-waktu ada orang yang ganggu desa Gupitan ini. Walaupun kamu itu anak Wiro, Ning jangan lupa. Dulu Romo ini adalah, bapakmu ini adalah seorang temenggung yang peng-pengan. Tapi orang banyak yang nggak tahu, Ger. Tapi nyatanya semua tetangga atau orang-orang desa ini juga menghargai Romo. Jelas. Begitu pula saya sama adik-adik saya itu juga selalu baik. dengan Mengapa saya dihargai? Karena saya selalu menghargai. kita. Iya, Romo. Ini tombak. Namanya Lupa ya. gelap ngampar, Ger ini, Ger. Jadi gelap ngampar ini yang pantas adalah untuk kamu. Sewaktu-waktu terjadi sesuatu, gunung guntur segoro asat, Ger. Kalau diperlukan. Kalau segoronya itu dikuras. Lah berarti nggak ampuh, Romo. Pengurasan itu tidak dengan tenaga, tapi cukup kamu tombakkan ini paribasannya, mesti bisa kalong sekarang. Simpan, Ger. Ini gunung jugruk segoro aset gitu, Romo. Hanya, Ger, mungkin kamu nggak usah sedih. Ya sedih, Romo, orang tuanya sakit kok. Ibumu sudah nggak ada. Lah iya, Nggak Bapak usah mau ditangis. kawin lagi. Bukan. Walaupun kamu mencucurkan air mata bagaikan mengalirnya air di sungai Ganggang, Ger. Kalau umpamanya sewaktu-waktu Gusti itu mengendaki, saya pasti akan menghadapnya, Ger. Tapi kan sekarang enggak, Romo. Romo jangan bicara bahwa Romo itu akan mati. Karena apa? Itu kan nyawa itu kan dari Tuhan yang tahu, Romo. Kita pasrah yang bagus. Lah iya. Hanya barangkali apa besok apa kapan sewaktu-waktu kalau saya sudah dibundut ing pangayunan ing pangeran, tolong ya, Nger, saya dimakamkan di bawah pohon kenanga, artinya tuh bunga. Oh, di bawah pohon kenanga. Kok malah lagu loh? Mau jadi syair, Romo. Bukan. Tapi kan belum mati toh. Ya sudahlah, jangan mikirkan itu. Ini adalah rahasia Tuhan, Ger, ya. Di bawah pohon kenanga. Tak kabarin, nyari ini kok dulu nyari ini. Itu anu obatnya loh, Romo. Kamu anak yang berbakti, bapak sakit kamu bawakan legen ya. Ini bukan legen ini, Pak. Apa, Ger? Ini jamu sehat lelaki supaya Bapak hidup terus. Bapak kan sudah tua, biar hidup terus, Pak. Ger, Iya, Pak. kamu bisa melihat bapak enggak? Bisa, Pak. Bapak sakit ya? Artinya melihat dari hati nurani seorang anak kepada bobonya.
Pak, Bapak ini sakit kok ngomongnya kenceng gitu sih, Pak? Kadang-kadang, Ger, memang. Bapak itu ada bekas satrio, Ger. Kalau lagi cerita lagi serius, seakan-akan sakit itu hilang. Satrio? Walaupun dalam keadaan parah dalam hati ini. Bapak Satrio? Satrio baja hitam itu, Pak? Bukan. Artinya satrio, Bapak adalah mantan prajurit. Iya. Makanya kadang-kadang itu ada tembang. Kedongono kuncenono wong mati moto. Oh iya malah ketoprakan dong ini loh. Kan gitu lagunya gitu, Pak. Artinya bahwa kalau sewaktu-waktu saya itu meninggal dunia, kamu sudah memiliki ilmu siap. Orang hidup itu harus memiliki ilmu siap, Ger. Kamu akan berjalan, kamu tempuh, harus kamu mempersiapkan diri. Nah, sebelum saya pesan yang akhir-akhir, ini adalah pusoko Tunggul Biru. Tunggul Biru? Iya, Ger. Yang dibuat lagu itu, Pak. Tak sengaja. Itu tenda biru. Ini adalah segitiga biru, Ger. Malah nemen, Bapak. Ini bukan segitiga biru, Pak. Keris namanya. Wong kamu itu wong bapak ngomong tunggul biru kok ya. Ya aku ya anak, enggak apa-apa. Aku kan sayangannya Bapak. Jadi segitiga biru ini keris tunggul biru ini yang pantas menerima adalah kamu. Diwariskan pada saya. Kamu sudah cukup dewasa. Kamu adalah anak yang termuda terbungsu. Terima, Ger. Ini kehebatannya apa, Pak? Nanti setelah kamu megang, kamu akan mempelajari, mengetahui karakter isi daripada keris ini. Ini dulu keris asalnya dari mana, Pak? Kamu tidak tahu, Ger. Ini asalnya dari ular di sebuah gua yang non jauh. Saya bertapa 40 hari 40 malam, saya bertemu dengan ular, Ger. Ular itu langsung terus lama-lama kelamaan berubah jadi keris ini, Pak? Enggak, saya jual, saya belikan keris ini, Ger. Kamu tuh ya kurang ajar. Bapak ini dalam keadaan sakit kamu bedo begitu. Kan ada kadang-kadang karena kesaktian ular itu terus berubah jadi keris. Aku akan mengatakan seperti itu. Oh. Jadi ini adalah termasuk titisan ular yang pernah saya pegang di dalam gua itu, Ger. Ger? Iya, Pak. Ini jam berapa, Ger? Dan saya pesan ya, Ger ya. Iya. Nanti kalau sewaktu-waktu Romo kabundut ke Panguyunan Pangeran, tolong saya dimakamkan di suatu rumah yang besar sekali, Ger. Jangan ngomong masalah kematian, Pak. Bapak. Semua itu ada saat-saat, ada awalan, mungkin juga ada akhiran, Ger. Saya rasa-rasanya ada satu tanda bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir sama kamu, nak. Pak, mohon maaf apabila saya sebagai putranya Bapak belum bisa membalas budi, tapi Bapak cepat meninggalkan kami. Kewajiban orang tua adalah membesarkan. Kamu tidak perlu cukup terima kasih dan minta maaf. Berbuatlah sesuatu seperti Bapak. Sewaktu-waktu kamu akan berbuat baik, Ger. Kamu juga akan menunaikan apa yang pernah kamu taburkan. Bapak dari tadi ngomong terus soal kematian, tapi Bapak nggak mati-mati dari tadi. Saya kembalikan kepada yang Witi, ya, Ger ya. Iya, Pak. Aku mau masuk ke Padepokan sebentar. Iya, Pak. Pak, lihat. Hati-hati, Pak, jalannya, Pak. Lihat, Pak. Dikira pipis aku yang, Ger ya. Kalau suatu saat nanti saya di situ ada tanda-tanda bahwa saya sudah kembali, jangan lupa pesanku yang, Ger ya. Bapak minta dimakamkan di sebuah rumah yang besar ya, Pak ya. Pak. Aku tuh nyariin kamu ya. Kamu mana itu? Saya tuh nyari sama yang Ngomong sama saya, Kang. Gimana tuh? Tahu Sakitnya apa? nggak sakit, orang mangap tok. Terus mati. Padahal kemarin itu belum mati loh, kok udah mati toh sekarang? Kok nggak kemarin
ya belum mati, matinya sekarang kok. Sakitnya itu loh, apa sih kan sakitnya? Sakitnya itu kan bapak kan sudah lama, bapak itu kan sudah tua. Mungkin sakit karena tua itu. Oh, bapak Kasihan. sudah tua toh. Kasihan nggak pernah mati kok mati. Gimana? Lah apa kira-kira? Kira-kira sampean kepengin apa? Soalnya Pak Mbah Wiro tuh banyak amalnya, orang baik hati. Kok cepet meninggal? Orang kan mati. Aku ngetanya dia. Bapak itu banyak bantu orang kampung sih. Iya, ini Kamu kok nggak nangis sih, Kang? Kok nggak nangis? Mau nangis tapi air matanya sudah habis waktu kecil, jadi kalau percuma kan nangis. Cuma malah lebih jelek saya. Bapak mungkin begini. ya sudah Mungkin takdir ya. takdirnya bapak saya sudah meninggal. Kalau memang bapak saya itu ada kesalahan, ya mohon dimaafkan Ya, semuanya. Kalau punya utang, ya nanti saya yang menyelesaikan. Nggak punya utang. Kalau masalah utang kayaknya nggak ada. Ya, harapan saya semoga putra-putranya ini diberi kekuatan iman. Terima kasih, Kang. Semua ya, Mbak Yu Kakang. Kalau Bapak punya utang, tolong ngomong, Kang. Biar nanti dibayar sama Kang Marwoto utang-utangnya semua, Kang. Oke. Kalau memang semua itu dibebankan ke saya nggak apa-apa sebagai tanggung jawab seorang anak. Tapi saya minta tolong nanti ke sebelah barat desa itu kan ada tanah luas. Terus? Bedah bumi. Nah, Bapak mau saya makamkan di tengah-tengah lapangan yang jembar itu. Sekarang. Tunggu. Bukan begitu, Kang. Saya yang nungguin Bapak mati. Sebelum Bapak mati sehingga pesen sama saya. Pesennya nggak begitu. Pesennya nggak begitu kan pesen ya, Kang ya? Pesennya nggak ditanam di apa? Kok ditanam? Gimana dikubur? Maksudnya dikubur di. Ditanam biar pukul gitu gimana? Begitu. Bapak pesennya nggak begitu. Minta dimakam. Tidak dimakamkan di Tanah yang luas. Enggak. Bapak minta dimakamkan, itu di bawah pohon kenangan. Itu ada pohon kenangan. Bukan. Tunggu. Aku yang nungguin Bapak sebelum mati. Pesen memang Bapak. Sama saya juga pesen. Pesen supaya dimakamkan di rumah yang besar, yang bagus. Ah, nggak mungkin. Rumah yang besar yang bagus. Gimana Pesen sih? rumah yang besar. Heeh. Terus di tanah yang luas. Terus Di bawah Di pohon bawah kenangan. pohon kenangan. bapakmu kok mencela-mencela lu toh? Pesennya gitu, Kang. Pertama kali yang dipesan itu kan saya. Kang. Saya pertama kali diberi tinggalan Bapak adalah cemeti sabrang angin ini. Suruh mencari Kang Timbul sama kamu kok. Loh, Jadi yang dipesan pertama kali saya. Saya juga dipesan. Saya juga dikasih kusama sama pusaka. diberi supaka ini. Pusaka. Iya, wis ngerti lah kaya cah cilik dikandani. Kusama. Sumat. Pusaka. Pusaka. Sambil pesen. Sambil pesen kalau saya nanti mati, tolong dikubur di bawah pohon kenangan. Itu adik-adikmu dikasih tahu. Begitu. Tidak, Kang. Saya tahu kalau Bapak mencintai Kang Marwoto sama Kang Timbul. Tapi saya juga berhak. Saya juga anaknya. Bahkan Bapak pesen ninggalkan pusaka ini buat saya. Keris tunggul biru. Kalau aku mati, tolong maafkankan aku di rumah yang besar, yang bagus. Pertama kali yang lebih relevan itu waktu Bapak pesan dengan saya. Saya juga Karena Bapak masih dalam keadaan sehat. Nah setelah kamu, Bapak sudah nggak begitu ingat. tapi relevan. Nah, sekarang begini saja. Berhubung amanatnya itu berbeda-beda, kita mencari solusinya saja bagaimana Nggak gitu bisa, loh. nggak bisa. Nggak bisa. Tetap aku sebagai anak Mau yang saya paling- kubur. Kalau begini saya kubur di rumah yang besar. Ini satu saudara kok saya sama saudara kok jadi Sama-sama dikasih pusaka. Ya. Pesan bapak itu harus dikubur di bawah pohon kenangan. Enggak, dia lawan luas. Tidak di rumah. Kamu itu adik saya harus ikut saya. Tapi saya saudaramu, nggak tetap saya anaknya Bapak. Sama-sama pakai senjata. Oke, ayo. Bentar, saya mau tanya sekarang. Ya toh? Ya, kalian mau berangkat memperebutkan pemakaman orang tua kalian. Tapi akankah penduduk sekitar sini akan jadi korban akibat pusakamu bertiga ini?
Ini sudah menderita gempa. Kesaktian pusaka ini luar biasa. Tapi ini amanat Kang Buat, amanat orang tua. Tapi amanat. Penduduk jangan sampai jadi karbon. Itu tadi. Ayah saya. Sabar. Kalau mau bertempur, pergi dari sini. Orang tua aku yang nungguin. Jangan di sini bertempur. Ayo. Kita pindah ke Monas. Hutan. Ayo. Ke sana. Tolong Mas Buat. Oke, aku yang rawat. Belum saya menyelesaikan ini. Tolong orang tua saya. Jenazah orang. Jaga.